Selama berabad-abad, nama Raja Salomo telah dikelilingi oleh kisah-kisah tentang kekayaan yang tak terbayangkan, kebijaksanaan yang luar biasa, harta karun tersembunyi, dan sebuah kerajaan yang pengaruhnya konon membentang di seluruh dunia kuno. Namun di balik semua legenda tersebut terdapat sebuah misteri yang jauh lebih sederhana, misteri yang belum pernah berhasil dipecahkan oleh arkeologi. Di manakah Salomo sebenarnya demikian? Tradisi kuno menempatkan makamnya di kota Daud, namun belum pernah ada arkeolog yang menghasilkan makam yang secara universal diterima sebagai makamnya. Tidak ada prasasti yang tak terbantahkan, tidak ada ruang pemakaman kerajaan yang dapat dengan yakin diidentifikasi sebagai miliknya. Tidak ada harta yang dapat dilacak secara langsung kepada raja yang digambarkan dalam catatan-catatan Alkitab. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada legenda-legenda itu sendiri. Jika makam Salomo pernah benar-benar ada, mengapa hampir setiap jejaknya menghilang? Misteri ini menjadi semakin aneh ketika kita mempertimbangkan di mana pencarian ini berlangsung. Yerusalem bukanlah situs arkeologi biasa. Di bawah jalan-jalan modernnya terdapat lapisan-lapisan peradaban yang bangkit, menaklukkan, menghancurkan, membangun kembali, dan mengubur apa yang telah ada sebelumnya. Para raja pernah berkuasa di sini. Pasukan pernah menyerbu di sini. Bait-bait suci pernah dibangun dan dihancurkan di sini. Seluruh lingkungan berubah selama ribuan tahun. Di suatu tempat di bawah lanskap yang rumit ini mungkin terdapat bukti yang mampu mengubah pemahaman kita tentang sejarah awal Yerusalem. Namun sebelum kita dapat bertanya apakah makam Salomo akhirnya telah ditemukan, kita harus memahami sosok yang tempat pemakamannya menjadi misteri yang begitu abadi. Menurut tradisi Alkitab, Salomo menggantikan Daud dan menjadi penguasa kerajaan Israel yang kuat. Ia terutama dikenang karena kebijaksanaan, kekayaan, pembangunan monumental, dan keterkaitannya dengan bait suci pertama di Yerusalem. Reputasinya menjadi begitu luar biasa sehingga generasi-generasi berikutnya mengubahnya menjadi hampir seperti sosok legendaris. Seorang raja yang dikelilingi emas, pengunjung-pengunjung asing, kekayaan yang sangat besar, dan kisah-kisah tentang kebijaksanaan supernatural. Namun arkeologi memaksa kita untuk memperlambat langkah. Dunia abad ke-10 SM sangat berbeda dari dunia yang dibayangkan oleh para pencerita di masa kemudian. Bukti yang masih bertahan sangat terfragmentasi, dan para sarjana terus memperdebatkan ukuran, organisasi, dan kekuatan politik kerajaan yang secara tradisional dikaitkan dengan Daud dan Salomo. Dan disinilah penyelidikan menjadi menarik. Kita tidak sedang mencari istana, fantasi yang dipenuhi gunung-gunung emas. Kita sedang mencari bukti fisik dari sebuah masyarakat kuno yang nyata, dan berpotensi mencari tempat pemakaman salah satu penguasanya. Jika Salomo dimakamkan sesuai dengan adat kerajaan, makamnya seharusnya pernah ada di suatu tempat. Makam itu mungkin telah dipersiapkan dengan hati-hati. Makam itu mungkin pernah berisi benda-benda yang berkaitan dengan statusnya. Bahkan mungkin makam itu dikenal oleh generasi-generasi setelahnya. Jadi bagaimana makam seperti itu bisa menghilang? Salah satu kemungkinan adalah kehancuran. Yerusalem mengalami berbagai periode perang dan pergolakan. Bangunan-bangunan dihancurkan, batu-batu dipindahkan, makam-makam diganggu, dan seluruh bagian kota kuno mengalami perubahan. Sebuah ruang pemakaman yang bertahan selama beberapa generasi pada akhirnya dapat rusak hingga tidak lagi dapat dikenali. Kemungkinan lainnya adalah sesuatu yang jauh lebih tidak dramatis namun sama-sama merusak pembangunan. Ketika peradaban-peradaban baru membangun di atas peradaban yang lebih tua, lokasi-lokasi kuno dapat menghilang di bawah struktur-struktur berikutnya. Sebuah makam tidak harus sengaja dihancurkan agar menjadi tidak terlihat. Terkadang sejarah hanya membangun di atasnya. Kemudian ada masalah lainnya, identifikasi. Yerusalem memiliki banyak makam kuno, tetapi menemukan sebuah ruang pemakaman tua tidak sama dengan membuktikan siapa yang jasadnya ditempatkan di dalamnya. Para arkeolog membutuhkan bukti. Sebuah prasasti dapat menjadi bukti yang kuat. Konteks arsitektur yang dapat dikenali dapat membantu. Artefak-artefak yang terkait dapat memberikan petunjuk. Namun tanpa rangkaian bukti yang dapat diandalkan, sebuah makam tetaplah sekadar sebuah makam. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan beberapa teori paling terkenal mengenai tempat pemakaman Salomo runtuh setelah diperiksa lebih dekat. Selama beberapa generasi,
Orang-orang telah menunjuk berbagai situs pemakaman kuno dan bertanya-tanya apakah situs-situs tersebut merupakan makam para raja Alkitab di Yerusalem. Salah satu contoh paling terkenal adalah kompleks monumental yang kini dikenal sebagai makam para raja. Namanya terdengar hampir seperti jawaban atas misteri tersebut. Mungkinkah ini merupakan tempat pemakaman Daud, Salomo, atau penguasa kuno lainnya? Gagasan itu menarik, dan untuk waktu yang lama, identitas situs tersebut mendorong berbagai spekulasi. Namun bukti arkeologis dan historis menempatkan kompleks tersebut jauh lebih kemudian daripada zaman Salomo, sehingga hubungannya dengan para raja Alkitab menjadi sangat bermasalah. Hal itu membuat kita berdiri di tepi misteri yang sebenarnya. Teks-teks kuno memberitahu kita bahwa Salomo meninggal dan dimakamkan. Yerusalem menyimpan bukti tentang aktivitas kerajaan kuno. Para arkeolog telah menemukan peninggalan yang menerangi dunia tempat para penguasa Israel awal mungkin pernah hidup. Namun satu objek yang berpotensi menghubungkan semua bagian ini secara langsung dengan Salomo, sebuah makam kerajaan yang telah dikonfirmasi, masih belum ditemukan. Dan mungkin petunjuk yang paling penting tersembunyi dalam kejadian tersebut. Karena jika makam Salomo belum pernah ditemukan, hal itu tidak secara otomatis berarti bahwa makam tersebut telah dihancurkan. Hal itu bisa berarti para arkeolog telah mencari di tempat yang salah. Hal itu bisa berarti bahwa deskripsi-deskripsi di masa kemudian salah memahami tradisi pemakaman asli. Atau bisa berarti bahwa makam tersebut masih ada, tersembunyi di bawah lapisan-lapisan Yerusalem yang belum pernah sepenuhnya terekspos. Dan kemungkinan itu mengubah seluruh penyelidikan. Karena di suatu tempat di bawah bebatuan kota kuno, mungkin masih terdapat sebuah ruang pemakaman yang menunggu untuk menjawab pertanyaan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Namun sebelum kita dapat mencari makam Salomo, kita perlu memasuki lanskap pemakaman kuno Yerusalem dan memeriksa tempat-tempat yang diyakini oleh generasi-generasi penjelajah sebagai tempat para raja yang hilang mungkin tersembunyi. Jika makam Salomo masih ada di suatu tempat di bawah Yerusalem, menemukannya akan membutuhkan lebih dari sekadar membuka sebuah ruang kuno dan menemukan sebuah nama yang terukir di batu. Yerusalem adalah kota yang dibangun di atas dirinya sendiri, sebuah tempat di mana setiap generasi mewarisi reruntuhan generasi sebelumnya dan kemudian mengubahnya. Jalan-jalan berubah, tembak-tembak berpindah, bangunan-bangunan menghilang, makam-makam dipahat ke dalam batu dan kemudian dilupakan. Beberapa dijarah pada zaman kuno, yang lainnya tersegel di bawah konstruksi, dan beberapa mungkin telah disalahartikan sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Itulah sebabnya pencarian tempat pemakaman Salomo bukan sekadar perburuan terhadap satu ruangan tersembunyi. Ini adalah penyelidikan tentang bagaimana sebuah kota kuno mengingat dan akhirnya melupakan orang-orang matinya. Tradisi Alkitab memberikan petunjuk penting pertama. Salomo digambarkan dimakamkan bersama leluhurnya di kota Daud. Namun ungkapan itu menciptakan masalah bagi para penyelidik modern. Kota Daud kuno bukanlah Yerusalem yang sangat luas seperti yang kita lihat sekarang. Kota itu merupakan permukiman yang jauh lebih kecil yang terkonsentrasi di sepanjang punggung bukit sempit di sebelah selatan Bukit Bait Suci saat ini. Lanskapnya mencakup rumah-rumah, area administratif, struktur pertahanan, sistem air, dan tempat-tempat pemakaman yang dipahat ke dalam batu di sekitarnya. Jika Salomo dimakamkan di sana, makam tersebut akan menjadi bagian dari kota yang sangat berbeda dari kota yang mengelilinginya saat ini. Dan disinilah arkeologi mulai mengungkap sesuatu yang tidak terduga. Bukit-bukit yang mengelilingi permukiman kuno tersebut memiliki banyak makam yang dipahat ke dalam batu. Beberapa dirancang untuk keluarga-keluarga penting dan memiliki banyak ruang, bangku, tempat pemakaman, serta pintu masuk yang dipahat dengan hati-hati. Bagi mata modern, makam-makam tersebut hampir terlihat seperti ruangan bawah tanah dari sebuah istana yang terlupakan. Namun keberadaan makam-makam tersebut saja tidak memberitahu kita apapun tentang apakah Salomo dimakamkan di salah satunya. Tantangannya adalah menentukan makam mana yang berasal dari periode tertentu, dan, yang lebih penting lagi, mengidentifikasi orang yang dimakamkan di dalamnya. Pemakaman kerajaan kuno tidak selalu ditandai dengan cara seperti makam modern. Sebuah makam dapat dikenal oleh penduduk setempat sementara hanya meninggalkan sedikit informasi bagi para arkeolog ribuan tahun kemudian. Nama-nama mungkin ditulis pada benda-benda yang kemudian menghilang.
Prasasti dapat terkikis oleh waktu. Pintu masuk makam dapat dihancurkan. Sisa-sisa manusia mungkin telah dipindahkan atau tersebar. Dan barang-barang kuburan dapat dicuri jauh sebelum para arkeolog pernah tiba. Hasilnya adalah sebuah paradoks arkeologis yang membuat frustrasi. Makamnya dapat bertahan sementara identitas penghuninya menghilang. Satu lokasi menjadi sangat terkenal karena namanya. Makam para raja yang disebut demikian di Yerusalem merupakan kompleks bawah tanah yang mengesankan dan telah menarik para penjelajah serta pemburu harta karun selama berabad-abad. Pintu masuknya yang monumental dan ruang-ruangnya yang rumit membuatnya mudah untuk membayangkan bahwa tempat seperti itu pasti pernah menjadi milik keluarga kerajaan. Selama beberapa generasi, imajinasi populer menghubungkannya dengan para raja Israel kuno. Namun arkeologi akhirnya menghasilkan gambaran yang sangat berbeda. Kompleks tersebut umumnya berasal dari periode yang jauh lebih kemudian, dan bukti telah menghubungkannya dengan Ratu Helena dari Adiabne dan abad pertama Masehi, bukan dengan kerajaan Salomo pada abad ke-10 SM. Penemuan itu lebih penting daripada yang mungkin terlihat pada awalnya. Hal itu menunjukkan salah satu bahaya utama dalam mencari tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah kuno. Terkadang kisah yang melekat pada sebuah monumen menjadi lebih kuat daripada buktinya. Setelah sebuah lokasi memperoleh identitas legendaris, generasi-generasi berikutnya dapat mengulanginya sampai hubungan tersebut terasa seperti fakta sejarah. Namun arkeologi tidak bekerja seperti itu. Nama yang dramatis bukanlah bukti. Makam yang indah bukanlah bukti. Bahkan struktur kuno yang terlihat seperti bangunan kerajaan tidak secara otomatis merupakan tempat pemakaman seorang raja terkenal. Masalah yang sama berlaku pada pencarian yang lebih luas terhadap Daud dan Salomo. Yerusalem memiliki bukti dari banyak periode, tetapi memisahkan lapisan-lapisan tersebut sangatlah sulit. Sebuah tembok mungkin dibangun pada satu periode dan diperbaiki berabad-abad kemudian. Sebuah ruangan mungkin digunakan kembali sebagai tempat penyimpanan. Sebuah makam mungkin dibuka oleh para penjarah kuno dan kemudian digunakan kembali oleh keluarga lain. Apa yang tampaknya merupakan satu kesatuan sebenarnya mungkin mewakili berabad-abad sejarah yang terkompresi dalam beberapa meter tanah yang sama. Namun penemuan-penemuan arkeologis dari wilayah tersebut terus membuat pencarian ini semakin menarik. Penggalian di dalam dan sekitar kota Daud telah mengungkap peninggalan yang berkaitan dengan perkembangan Yerusalem kuno selama zaman besi. Struktur pertahanan, area administratif, tembikar, dan artefak lainnya telah memberikan para peneliti gambaran sekilas tentang masyarakat yang ada pada periode yang secara tradisional dikaitkan dengan Daud dan Salomo. Penemuan-penemuan ini tidak secara otomatis membuktikan setiap detail narasi Alkitab, tetapi mereka menetapkan sesuatu yang penting. Yerusalem sudah menjadi permukiman yang signifikan selama milenium pertama SM, dan lanskap kunonya menyimpan jauh lebih banyak sejarah daripada yang bertahan di permukaan tanah. Namun jika para arkeolog dapat menemukan struktur yang berkaitan dengan Yerusalem kuno, mengapa makam Salomo tetap begitu sulit ditemukan? Salah satu penjelasannya adalah bahwa area pemakaman kerajaan mungkin telah berulang kali diubah atau dihancurkan. Kemungkinan lainnya adalah bahwa ungkapan kota Daud mungkin tidak memberikan ketepatan yang cukup bagi para peneliti modern untuk mengidentifikasi lokasi pemakaman asli. Dan ada kemungkinan yang bahkan lebih tidak nyaman, mungkin tradisi pemakaman tersebut diingat secara berbeda oleh generasi-generasi berikutnya dibandingkan dengan bagaimana hal itu sebenarnya terjadi. Kemudian ada masalah penjarahan. Makam-makam kuno merupakan sasaran yang rentan. Pemakaman kerajaan yang kaya dapat berisi benda-benda yang terbuat dari logam mulia, senjata, perhiasan, bejana, segel, dan simbol-simbol status lainnya. Jika kisah-kisah tentang kekayaan Salomo mempertahankan bahkan ingatan yang telah terdistorsi tentang kemakmuran kerajaan, makamnya akan menjadi sasaran yang sangat menggoda bagi para pencuri kuno. Sebuah makam dapat dibuka, isinya yang berharga diambil, dan identitasnya dihancurkan dalam proses tersebut. Berabad-abad kemudian, para arkeolog mungkin hanya menemukan sebuah ruangan kosong tanpa petunjuk yang tersisa tentang siapa penghuni aslinya. Namun sesuatu yang bahkan lebih penting terjadi pada Yerusalem. Kota tersebut berulang kali ditaklukkan, dihancurkan, dibangun kembali, dan diperluas. Setiap perubahan menciptakan lapisan-lapisan baru di atas lapisan lama. Sebuah makam yang dahulu berdiri di luar permukiman pada akhirnya dapat dikelilingi oleh bangunan-bangunan.
Pintu masuk yang terlihat dapat menghilang di bawah runtuhan. Sebuah jalan dapat lenyap. Dan sebuah lokasi yang jelas bagi orang-orang yang hidup 2000 tahun lalu dapat menjadi hampir mustahil dikenali oleh para penyelidik modern. Hal ini membawa kita pada kemungkinan yang paling menggoda dari semuanya. Mungkin hambatan terbesar bukanlah bahwa makam Salomo telah menghilang. Mungkin masalahnya adalah kita telah melihat petunjuk arkeologis yang salah. Karena ketika para penjelajah mencari ruang-ruang pemakaman kuno, para arkeolog menemukan sesuatu yang lain, peninggalan fisik dari dunia tempat Salomo seharusnya pernah memerintah. Dan penemuan-penemuan tersebut pada akhirnya akan memaksa para peneliti mengajukan pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika kita tidak dapat menemukan jasad Salomo, setidaknya dapatkah kita menemukan bukti yang meyakinkan tentang kerajaan yang ia perintah? Dan jika bukti tersebut ada, mungkinkah bukti itu pada akhirnya membawa kita kembali kepada makam yang hilang? Disinilah penyelidikan menjadi jauh lebih berbahaya bagi legenda-legenda lama dan jauh lebih menarik bagi arkeologi modern. Karena tahap berikutnya dari pencarian ini membawa kita menjauh dari makam-makam sepenuhnya dan masuk ke dalam peninggalan yang masih bertahan dari dunia Salomo. Pencarian makam Salomo pada akhirnya mencapai sebuah kebenaran yang tidak nyaman, sebelum para arkeolog dapat mengidentifikasi di mana seorang raja dimakamkan. Mereka terlebih dahulu perlu memahami dunia tempat raja tersebut benar-benar hidup. Dan disinilah misteri menjadi jauh lebih rumit. Selama berabad-abad, Salomo terutama dikenal melalui teks-teks kuno, tradisi keagamaan, dan legenda-legenda yang muncul kemudian. Namun arkeologi mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jejak fisik apa yang masih tersisa dari periode ketika Salomo secara tradisional diyakini memerintah? Bisakah batu-batu di bawah Yerusalem mengonfirmasi bahwa sebuah kerajaan yang kuat benar-benar pernah ada di sini? Dan jika bisa, mungkinkah batu-batu yang sama pada akhirnya mengarahkan kita menuju tempat pemakaman penguasa yang paling terkenal? Periode yang secara tradisional dikaitkan dengan Salomo umumnya ditempatkan pada abad ke-10 SM, selama periode yang oleh para arkeolog disebut zaman besi. Ini adalah dunia kerajaan-kerajaan kecil, permukiman yang dibentengi, jaringan perdagangan regional, aliansi yang berubah-ubah, peperangan, dan persaingan politik. Yerusalem bukanlah kota besar seperti yang akan menjadi bentuknya berabad-abad kemudian. Kota tersebut merupakan permukiman yang relatif sederhana yang menempati posisi strategis di sepanjang sebuah punggung bukit, dilindungi oleh medan dan bergantung pada sistem air yang canggih. Namun dari lokasi ini, sebuah pusat politik yang semakin terorganisasi tampaknya mulai berkembang. Penggalian di kota Daud dan daerah sekitarnya telah menemukan struktur-struktur yang menunjukkan kompleksitas Yerusalem kuno. Konstruksi batu besar, fitur-fitur pertahanan, teras-teras, area penyimpanan, tembikar, dan peninggalan lainnya telah membantu para arkeolog merekonstruksi bagaimana permukiman tersebut berkembang. Salah satu penemuan yang sangat kontroversial adalah sebuah struktur batu besar yang digali di dekat lereng timur kota Daud. Arkeolog Eilat Mazar berpendapat bahwa beberapa bagian kompleks tersebut dapat berasal dari abad ke-10 SM dan berpotensi berkaitan dengan periode kerajaan yang secara tradisional dikaitkan dengan Daud dan Salomo. Namun arkeologi jarang memberikan jawaban yang sederhana. Penanggalan dan interpretasi struktur-struktur kuno dapat menjadi sangat kontroversial. Seorang peneliti mungkin melihat sebuah bangunan kerajaan yang monumental. Peneliti lain mungkin berpendapat bahwa buktinya terlalu ambigu untuk mendukung kesimpulan tersebut. Sebuah struktur dapat berusia sangat kuno tanpa membuktikan siapa yang membangunnya. Tembikar dapat mempersempit perkiraan tanggal tanpa mengidentifikasi seorang raja. Tembok dapat mengungkapkan skala sebuah permukiman tanpa mengungkapkan nama penguasa yang memerintahkan pembangunannya. Dan perbedaan ini sangat penting dalam pencarian Salomo. Bayangkan menemukan sebuah bangunan batu yang sangat besar dan tidak diragukan lagi berasal dari abad ke-10 Sem. Itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Namun bahkan saat itu, masih akan ada pertanyaan lain, siapa yang membangunnya? Tanpa prasasti yang menyebut nama Salomo, hubungan tersebut tetap merupakan sebuah interpretasi dan bukan kepastian. Inilah salah satu alasan Salomo tetap menjadi sosok yang begitu sulit bagi arkeologi. Gambaran historis tentang dirinya sangat besar, tetapi bukti fisik yang secara langsung mengidentifikasinya sangat terbatas. Tidak ada prasasti yang diterima secara universal dari masa pemerintahannya yang secara sederhana mengumumkan, Salomo membangun ini.
Sebaliknya, para peneliti harus menyusun gambaran sejarah dari berbagai fragmen, arsitektur, tembikar, prasasti dari wilayah-wilayah tetangga, pola permukiman, dan tradisi teks yang muncul kemudian. Salah satu bukti terpenting yang sering dibahas dalam kaitannya dengan kerajaan Israel awal adalah prasasti Tel Dan, yang ditemukan di Israel Utara. Prasasti tersebut, yang berasal dari abad ke-9 SM, memuat sebuah rujukan yang secara luas ditafsirkan sebagai Rumah Daud. Prasasti tersebut tidak menyebut Salomo, dan dibuat setelah masa hidup yang secara tradisional diberikan kepada Salomo. Namun pentingnya terletak di tempat lain. Prasasti tersebut memberikan bukti bahwa sebuah dinasti yang dikaitkan dengan Daud dikenal di wilayah tersebut. Bagi para sejarawan, hal itu dapat menjadi data eksternal yang penting ketika mengevaluasi latar belakang historis di balik tradisi-tradisi yang muncul kemudian. Namun nama yang hilang tetaplah Salomo, dan hal ini menciptakan teka-teki arkeologis yang menarik. Jika Salomo mewarisi kerajaan dari Daud dan kemudian menjadi salah satu penguasa paling terkenal dalam tradisi kuno, mengapa jejak arkeologis pribadinya begitu sulit dipisahkan? Sebagian jawabannya mungkin terletak pada bagaimana sejarah kuno bertahan. Para penguasa yang kuat tidak selalu menjadi orang-orang yang namanya tetap terukir di batu. Sistem politik dapat menghilang. Bangunan dapat dihancurkan. Prasasti dapat digunakan kembali sebagai bahan konstruksi. Makam dapat dijarah. Dan seluruh arsip dapat lenyap. Apa yang bertahan, sering kali lebih ditentukan oleh kebetulan daripada kepentingan. Sebuah makam kerajaan menggambarkan hal ini dengan sempurna. Jika ruang pemakaman Salomo dibuka oleh para penjarah kuno, benda-benda paling berharganya dapat menghilang ribuan tahun sebelum arkeologi modern dimulai. Jika pintu masuknya kemudian dihancurkan, mungkin tidak ada penanda yang terlihat. Jika ruang tersebut digunakan kembali, pemakaman asli mungkin telah terganggu. Dan jika makam tersebut dibangun di bagian perbukitan Yerusalem yang rentan, erosi dan pembangunan selama berabad-abad dapat semakin menghapus identitasnya. Namun ada kemungkinan lain yang tidak dapat begitu saja diabaikan oleh para peneliti. Mungkin catatan arkeologis yang telah kita temukan tidak lengkap karena bukti yang paling penting masih berada di bawah tanah. Lapisan-lapisan kuno Yerusalem sangatlah rumit. Bangunan-bangunan modern, jalan-jalan, struktur keagamaan, dan penggalian arkeologis menempati lanskap yang sama tempat para raja kuno pernah memerintah. Tidak setiap area dapat digali. Beberapa lokasi tidak dapat diakses. Yang lainnya secara politik, budaya, atau praktis mustahil untuk diselidiki. Bahkan di tempat yang memungkinkan untuk digali, para arkeolog harus bekerja dengan hati-hati karena menghilangkan satu lapisan dapat menghancurkan informasi mengenai lapisan lainnya. Dengan kata lain, ketiadaan makam tidak selalu merupakan bukti bahwa makam tersebut sudah tidak ada. Mungkin itu hanya berarti bahwa para arkeolog belum mencapainya. Dan kemungkinan ini telah memicu berbagai spekulasi selama beberapa generasi tentang ruang-ruang tersembunyi di bawah Yerusalem. Kisah-kisah telah beredar tentang lorong-lorong rahasia, harta kerajaan yang terkubur, ruang-ruang yang terlupakan, dan tempat penyimpanan kuno. Sebagian besar klaim ini memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti yang dapat diandalkan. Namun semuanya tetap bertahan karena memanfaatkan sebuah kenyataan arkeologis yang nyata. Sebagian besar Yerusalem kuno masih belum diketahui. Disinilah klaim sensasional bahwa makam Salomo telah dibuka, menjadi sangat kuat. Judul seperti itu terdengar pasti. Judul tersebut menyiratkan bahwa para arkeolog memasuki sebuah ruang yang tersegel, menemukan bukti yang tidak terbantahkan, dan memecahkan sebuah misteri yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Namun ketika kita memeriksa buktinya, ceritanya menjadi sangat berbeda. Saat ini tidak ada penemuan arkeologis yang diterima secara universal yang menunjukkan bahwa makam Salomo telah dibuka dan diidentifikasi. Tidak ada ruang pemakaman kerajaan yang telah terautentikasi yang muncul dengan bukti yang cukup kuat untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Misterinya masih belum terpecahkan. Namun, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Faktanya, bukti arkeologis yang masih bertahan menciptakan kemungkinan yang jauh lebih menarik. Kita sekarang tahu bahwa Yerusalem kuno memiliki lapisan-lapisan dari periode yang sama dengan masa ketika Salomo secara tradisional ditempatkan. Kita tahu bahwa kota tersebut berkembang menjadi pusat politik yang penting.
Kita tahu bahwa pemakaman kerajaan dan elit kuno memang ada di sekitar Yerusalem. Dan kita tahu bahwa pembangunan serta kehancuran pada masa-masa berikutnya telah mengubah lanskap tersebut secara dramatis. Potongan-potongannya ada. Mereka hanya belum terhubung. Dan hal itu meninggalkan kita dengan pertanyaan yang telah menghantui penyelidikan ini sejak awal. Apakah makam Salomo telah dihancurkan sepenuhnya? Apakah makam tersebut tersembunyi di bawah Yerusalem yang dibangun kemudian? Apakah lokasinya disalahpahami oleh generasi-generasi berikutnya? Atau apakah makam tersebut sebenarnya telah ditemukan oleh para arkeolog, tetapi identitas aslinya masih belum dikenali? Jawabannya mungkin bergantung pada apa yang terjadi ketika kita memeriksa teori-teori seputar pemakaman yang hilang tersebut. Karena beberapa kemungkinan bersifat biasa, yang lainnya sangat mengganggu. Dan salah satunya menunjukkan bahwa misteri terbesar mungkin bukan di mana Salomo dimakamkan, melainkan apa yang terjadi pada tempat pemakamannya setelah kematiannya. Semakin lama para arkeolog mencari makam Salomo, semakin rumit pula misterinya. Tidak ada kekurangan teori, tetapi masalahnya adalah Yerusalem kuno tidak dengan mudah menyerahkan rahasianya. Setiap kemungkinan tampaknya menjelaskan satu bagian dari teka-teki sambil menciptakan bagian lainnya. Mungkin makam tersebut telah dihancurkan. Mungkin makam tersebut telah dijarah. Mungkin makam tersebut berada di bawah konstruksi yang dibangun kemudian. Mungkin lokasinya telah disalahpahami berabad-abad yang lalu. Atau mungkin tradisi pemakaman yang dilestarikan dalam teks-teks kuno tidak memberikan informasi yang cukup untuk menemukan makam tersebut dengan ketepatan arkeologis modern. Dan di suatu tempat di antara berbagai kemungkinan ini terdapat kebenaran yang tidak nyaman. Kita memang tidak tahu. Teori pertama juga merupakan yang paling sederhana. Makam Salomo mungkin telah dihancurkan atau mengalami gangguan besar selama sejarah Yerusalem yang penuh gejolak. Kota tersebut mengalami invasi berulang, periode kehancuran, pembangunan kembali, dan perubahan politik. Sebuah makam dapat bertahan selama beberapa generasi lalu menghilang dalam satu episode kekerasan. Pintu masuknya mungkin runtuh, struktur batunya mungkin dibongkar, isinya mungkin diambil. Jika generasi-generasi berikutnya membangun di atas area tersebut, lokasi aslinya pada akhirnya bisa menjadi mustahil dikenali. Dari sudut pandang arkeologi, hal ini sepenuhnya masuk akal. Monumen-monumen kuno tidak menerima perlindungan seperti yang diterima situs-situs warisan modern saat ini. Kemudian ada masalah penjarahan makam kuno. Pemakaman yang kaya merupakan sasaran yang jelas. Jika tradisi kerajaan yang mengelilingi Salomo mempertahankan bahkan sebagian ingatan tentang kekayaan yang luar biasa, sebuah pemakaman yang dikaitkan dengannya akan menjadi sasaran yang sangat menarik bagi para pencuri. Logam mulia dapat dilebur, perhiasan dapat diambil, benda-benda upacara dapat menghilang ke dalam koleksi pribadi atau digunakan kembali. Bahkan prasasti dapat rusak ketika para pencuri mencari barang-barang berharga. Dan setelah isinya hilang, makam tersebut dapat kehilangan bukti yang justru mungkin telah mengidentifikasi penghuninya ribuan tahun kemudian. Namun penjarahan makam menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Jika makam Salomo dijarah, hal itu dapat menjelaskan mengapa tidak pernah ditemukan harta spektakuler. Namun hal itu tidak menjelaskan mengapa para arkeolog belum dapat dengan yakin mengidentifikasi ruang pemakaman tersebut. Sebuah makam yang telah dijarah masih dapat mempertahankan arsitekturnya. Dinding, pintu masuk, bangku pemakaman, prasasti, dan konteks di sekitarnya mungkin masih ada. Jadi bahkan sebuah makam kerajaan yang kosong berpotensi memberikan bukti penting. Kecuali sesuatu terjadi setelahnya. Bayangkan sebuah ruang kuno yang pintu masuknya disegel setelah penjarahan. Berabad-abad kemudian, sebuah struktur baru dibangun di dekatnya. Kemudian peradaban lain datang dan kembali mengubah lanskap tersebut. Sebuah jalan memotong area itu. Sebuah tembok dibongkar. Bata-bata dari struktur lama dibawa pergi dan digunakan kembali. Tanah menumpuk. Rirunchen menjadi sekangin. Pada akhirnya, pintu masuk asli menghilang di bawah lapisan-lapisan aktivitas berikutnya. Bagi seseorang yang hidup berabad-abad kemudian, mungkin tidak ada tanda yang jelas bahwa sebuah pemakaman kerajaan pernah ada di bawah kakinya. Kemungkinan ini menjadi sangat penting di Yerusalem karena kota tersebut telah mengalami pembangunan kembali secara terus-menerus yang persis seperti itu, yang dapat menghapus lanskap kuno.
Kota modern bukan sekadar berdiri di samping kota kuno. Di banyak tempat, kota modern berdiri langsung di atasnya. Dan hal itu membawa kita pada teori lain, mungkin makam Salomo masih utuh tetapi tidak dapat diakses. Disinilah misteri mulai menarik berbagai klaim yang lebih spekulatif. Kisah-kisah tentang ruang-ruang rahasia di bawah Yerusalem telah beredar selama beberapa generasi. Beberapa tradisi berbicara tentang harta tersembunyi yang berkaitan dengan bait suci kuno. Yang lainnya menggambarkan lorong-lorong bawah tanah dan tempat penyimpanan yang tersembunyi. Kisah-kisah tersebut tertanam kuat dalam mitologi yang mengelilingi Salomo. Namun mitologi bukanlah arkeologi. Tidak ada bukti yang dapat diandalkan yang membuktikan bahwa sebuah ruang rahasia yang berisi tubuh atau harta Salomo sedang menunggu di bawah kota. Namun gagasan tersebut tidak dapat begitu saja ditolak hanya karena terdengar dramatis. Para arkeolog mengetahui bahwa Yerusalem kuno memiliki ruang-ruang yang masih belum dipahami dengan baik. Struktur bawah tanah, terowongan, waduk, dan ruang-ruang yang dipahat ke dalam batu terdapat di seluruh lanskap kuno. Tantangannya adalah menentukan tanggal dan fungsi aslinya. Sebuah ruang bawah tanah mungkin terlihat misterius saat ini, sementara ribuan tahun lalu ruang tersebut mungkin menjalankan fungsi yang sepenuhnya biasa. Dan disinilah kisah-kisah sensasional seringkali menjadi keliru. Sebuah ruang yang tersegel tidak secara otomatis berarti makam kerajaan. Sebuah artefak kuno tidak secara otomatis menjadi milik Salomo. Sebuah benda emas tidak membuktikan keberadaan harta karun legendaris. Dan sebuah prasasti misterius tidak menjadi autentik hanya karena memuat nama terkenal. Arkeologi menuntut konteks. Prinsip tersebut menjadi sangat penting ketika memeriksa klaim tentang apa yang disebut sebagai pembukaan makam Salomo. Jika penemuan seperti itu benar-benar terjadi dan menghasilkan bukti definitif yang mengidentifikasi tempat pemakaman Salomo, hal itu akan menjadi peristiwa arkeologis yang luar biasa. Para peneliti perlu menetapkan tanggal ruang tersebut, mendokumentasikan fitur arsitekturnya, menganalisis setiap prasasti, memeriksa artefak yang terkait, dan menentukan apakah bukti tersebut dapat secara andal menghubungkan pemakaman itu dengan Salomo sendiri. Semua itu tidak dapat digantikan oleh sebuah judul yang dramatis. Namun judul tersebut terus memikat orang karena Salomo menempati tempat yang unik dalam imajinasi manusia. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang raja kuno. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, kekayaan, kekuasaan, dan misteri. Legenda tentang dirinya berkembang di berbagai budaya dan selama berabad-abad. Kisah-kisah yang berkaitan dengan bait sucinya, harta karunnya, penghakimannya, dan pengetahuan supernaturalnya mengubahnya menjadi sosok yang identitas historisnya semakin sulit dipisahkan dari tradisi-tradisi yang muncul kemudian. Hal ini menciptakan teori lain tentang makam yang hilang tersebut. Mungkin hilangnya makam itu sendiri menjadi bagian dari legenda. Setelah tempat pemakaman seorang raja terkenal terlupakan, ketiadaan tersebut dapat menghasilkan cerita. Orang-orang mulai bertanya apa yang terjadi pada jasadnya. Mereka membayangkan ruang-ruang tersembunyi. Mereka membayangkan harta karun. Mereka membayangkan konspirasi. Setiap generasi menambahkan lapisan lain hingga pertanyaan sejarah asli hampir mustahil dipisahkan dari mitologi. Namun ada satu teori yang tetap lebih menarik daripada semua teori lainnya. Bagaimana jika makam Salomo sama sekali belum dihancurkan? Bagaimana jika ruang tersebut masih ada di suatu tempat di bawah Yerusalem, tetapi para arkeolog belum menemukan bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasinya? Kemungkinan itu saat ini mustahil dibuktikan. Namun hal itu menjelaskan mengapa misteri tersebut menolak untuk menghilang. Yerusalem kuno masih penuh dengan pertanyaan yang belum dijelajahi. Teknologi arkeologi semakin canggih, memungkinkan para peneliti menyelidiki struktur yang terkubur tanpa langsung menghancurkan lapisan-lapisan di atasnya. Teknik penetrasi tanah, pemetaan digital, penginderaan jarak jauh, dan analisis arkeologis yang semakin baik pada akhirnya dapat mengungkap pola-pola yang tidak pernah dapat dilihat oleh generasi sebelumnya. Namun bahkan jika sebuah ruang tersembunyi ditemukan besok, tantangan terbesar tetap ada. Menemukan sebuah makam adalah satu hal. Membuktikan bahwa makam tersebut milik Salomo adalah hal lain. Para peneliti membutuhkan bukti yang mampu bertahan dari pemeriksaan yang sangat ketat. Idealnya,
Sebuah prasasti atau kombinasi artefak dan konteks arkeologis akan menetapkan hubungan langsung. Tanpa itu, bahkan penemuan yang luar biasa dapat tetap menjadi kontroversi. Dan disinilah misteri berubah. Kita memulai dengan bertanya apa yang mungkin ada di dalam makam Salomo. Namun mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang akan dibuktikan oleh makam tersebut jika suatu hari ditemukan. Apakah makam itu akan mengonfirmasi tradisi-tradisi kuno tentang kerajaan Salomo? Apakah makam tersebut akan mengungkap sesuatu tentang praktik pemakaman kerajaan? Apakah makam tersebut akan berisi prasasti yang akhirnya memberikan suara pribadi kepada raja legendaris tersebut? Atau apakah penemuan itu justru akan membuat ceritanya semakin rumit, memaksa para sejarawan memikirkan kembali apa yang selama ini mereka kira telah mereka ketahui? Karena penemuan arkeologis terbesar tidak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan lama. Terkadang penemuan tersebut menciptakan pertanyaan yang sepenuhnya baru. Dan jika makam Salomo benar-benar tersembunyi di bawah kota kuno, orang pertama yang memasukinya mungkin tidak akan menemukan harta karun yang telah dijanjikan legenda selama ribuan tahun. Mereka mungkin menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukti. Dan itulah yang membuat pertanyaan terakhir menjadi begitu sulit dan begitu penting. Jika makam tersebut sebenarnya tidak pernah dibuka, lalu apa sebenarnya yang diklaim telah ditemukan? Untuk menjawabnya, kita harus kembali pada kisah sensasional itu sendiri dan memisahkan kenyataan arkeologis dari legenda yang telah berkembang di sekitarnya. Selama ribuan tahun, gagasan tentang makam Raja Salomo yang hilang telah menempati ruang yang aneh di antara sejarah dan legenda. Tradisi kuno mengatakan bahwa Salomo meninggal dan dimakamkan bersama para leluhurnya. Namun, arkeologi belum pernah menghasilkan sebuah makam yang diterima secara universal dan dapat dengan yakin diidentifikasi sebagai makamnya. Tidak ada ruang yang terautentikasi yang ditemukan dengan membawa namanya secara tak terbantahkan. Tidak ada pemakaman kerajaan yang telah dikonfirmasi dan dibuka untuk mengungkap sebuah penemuan yang menyelesaikan pertanyaan tersebut selamanya. Dan karena itu, klaim sensasional bahwa makam Salomo telah dibuka setelah 5.000 tahun langsung menghadapi sebuah masalah, bukti yang ada tidak mendukung cerita tersebut sebagai fakta yang telah ditetapkan. Ada juga masalah mendasar dengan angka itu sendiri. Salomo secara tradisional ditempatkan pada abad ke-10 SM, yang berarti masa hidupnya kira-kira berasal dari 3.000 tahun yang lalu, bukan 5.000 tahun. Hal itu tidak membuat misterinya menjadi kurang menarik. Faktanya, hal itu justru membuat kisah sebenarnya semakin mengungkapkan sesuatu. Di suatu titik, kronologi sejarah, tradisi Alkitab, spekulasi arkeologis, dan sensasionalisme modern dapat bercampur hingga sebuah judul terdengar lebih pasti daripada bukti yang mendasarinya. Oleh karena itu, penyelidikan yang sebenarnya bukanlah berpura-pura bahwa para arkeolog membuka sebuah makam yang tidak mereka temukan. Ini adalah tentang menemukan mengapa legenda tersebut menjadi begitu kuat, dan apa yang sebenarnya dapat diberitahukan oleh arkeologi kepada kita. Kesimpulan pertama ternyata sangat sederhana. Saat ini kita tidak dapat menunjuk pada sebuah makam tertentu dan mengatakan, dengan kepastian arkeologis, ini adalah tempat pemakaman Salomo. Ketidakpastian itu penting. Yerusalem kuno memiliki banyak makam dan ruang bawah tanah, tetapi mengidentifikasi penghuninya membutuhkan bukti. Sebuah lokasi mungkin sesuai dengan periode sejarah tertentu. Arsitekturnya mungkin menunjukkan pemakaman elit. Artefak-artefaknya mungkin menunjukkan kekayaan atau status. Namun tidak satu pun petunjuk ini saja yang dapat menetapkan identitas seorang raja tertentu. Hal ini sangat penting karena dunia kuno dipenuhi dengan penggunaan kembali di kemudian hari. Makam dapat terus digunakan selama beberapa generasi. Ruang pemakaman dapat dibuka kembali. Benda-benda dapat dipindahkan. Sisa-sisa manusia dapat menghilang. Ruang-ruang arsitektur dapat dimodifikasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Sebuah ruang yang terlihat misterius saat ini mungkin memiliki penjelasan yang sepenuhnya biasa bagi orang-orang yang awalnya membangunnya. Tanpa prasasti atau konteks arkeologis yang kuat, kepastian menjadi hampir mustahil. Namun, tidak adanya makam Salomo tidak berarti bahwa seluruh dunia Salomo telah menghilang. Arkeologi telah mengungkap bukti penting mengenai Yerusalem kuno dan wilayah yang lebih luas selama zaman besi. Penggalian telah menemukan struktur, tembikar, fitur pertahanan,
dan peninggalan lainnya yang membantu merekonstruksi masyarakat tempat kerajaan Israel awal berkembang. Penemuan lain dari wilayah tersebut memberikan bukti mengenai entitas-entitas politik dan dinasti yang berkaitan dengan periode tersebut. Temuan-temuan ini tidak mengonfirmasi setiap detail narasi Alkitab, tetapi menunjukkan bahwa dunia kuno di balik kisah-kisah tersebut benar-benar ada, kompleks, dan dapat ditemukan kembali melalui arkeologi. Dan perbedaan itulah yang mungkin menjadi penemuan paling penting dalam seluruh penyelidikan. Tujuan arkeologi bukanlah membuktikan sebuah cerita hanya karena cerita tersebut sudah kuno. Tujuannya adalah membandingkan bukti yang masih bertahan dengan tradisi sejarah dan menentukan di mana keduanya saling bertemu, di mana keduanya berbeda, dan di mana bukti tetap diam. Salomo berada di persimpangan tersebut. Kisahnya telah dilestarikan melalui tradisi sastra dan keagamaan yang kuat, sementara catatan fisiknya masih tidak lengkap. Kesenjangan itulah yang memungkinkan legenda berkembang. Ketika seorang raja terkenal tidak memiliki makam yang telah dikonfirmasi, orang-orang secara alami membayangkan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Mungkin ada harta karun, mungkin ada benda-benda kerajaan, mungkin prasasti mencatat peristiwa-peristiwa yang telah terlupakan. Mungkin ruang pemakaman tersebut berisi bukti yang dapat mengubah pemahaman kita tentang kerajaan kuno. Namun kemungkinan-kemungkinan ini tetaplah kemungkinan. Tidak ada bukti arkeologis yang terverifikasi yang menunjukkan bahwa harta atau penemuan semacam itu benar-benar telah ditemukan di dalam makam Salomo. Namun, bayangkan sejenak bahwa para arkeolog benar-benar menemukan sebuah pemakaman kerajaan yang tersegel dari abad ke-10 SM dalam konteks arkeologis yang tepat. Penemuan itu sendiri akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika ruang tersebut berisi prasasti yang dengan jelas mengidentifikasi Salomo, konsekuensinya akan sangat besar. Para sejarawan akan memperoleh hubungan langsung yang langka antara seorang individu yang disebutkan dalam tradisi kuno dan sebuah konteks arkeologis. Penemuan tersebut dapat menerangi adat pemakaman kerajaan, budaya material, organisasi politik, dan bahkan mungkin perkembangan historis Yerusalem itu sendiri. Hal itu juga dapat memaksa para sarjana untuk meninjau kembali asumsi-asumsi yang selama beberapa generasi masih belum terselesaikan. Namun penemuan tersebut dapat menghasilkan hasil yang lain. Penemuan itu bisa menantang legenda. Mungkin makam tersebut jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan oleh kisah-kisah di kemudian hari. Mungkin tidak ada gunung emas, tidak ada artefak supernatural, dan tidak ada harta karun tersembunyi. Sebaliknya, para arkeolog mungkin menemukan sisa-sisa pemakaman kerajaan biasa yang dibentuk oleh adat istiadat pada zamannya. Dan hal itu bisa menjadi sama pentingnya secara historis. Karena arkeologi seringkali menjadi paling kuat ketika menghilangkan berbagai pembesar-besaran dan mengungkap realitas manusia yang ada di baliknya. Salomo bukan sekadar karakter dalam sebuah cerita. Jika ia benar-benar ada sebagai penguasa kuat yang digambarkan dalam tradisi kuno, ia adalah seorang manusia yang hidup, memerintah, mengambil keputusan, membangun struktur, membentuk aliansi, dan pada akhirnya meninggal. Oleh karena itu, makamnya bukan sekadar ruang harta karun. Makam tersebut akan menjadi hubungan fisik langsung dengan seseorang yang reputasinya bertahan selama ribuan tahun. Itulah mengapa makam yang hilang tersebut penting. Bukan karena makam itu menjanjikan kekayaan, bukan karena makam itu membuktikan setiap legenda kuno, tetapi karena sebuah pemakaman yang telah dikonfirmasi dapat memberikan bukti yang menghubungkan sebuah tradisi sejarah terkenal dengan dunia fisik. Untuk saat ini, bagaimanapun, hubungan tersebut masih belum lengkap. Catatan arkeologis memberi kita potongan-potongan Yerusalem kuno. Teks-teks kuno memberi kita gambaran tentang Salomo. Tradisi-tradisi yang muncul kemudian memberi kita legenda tentang kebijaksanaan dan kekayaannya. Namun makam itu sendiri masih belum teridentifikasi. Dan mungkin makam tersebut masih berada di suatu tempat di bawah kota. Mungkin penggalian di masa depan akan menemukan sebuah ruang yang selama ini terabaikan. Mungkin teknologi canggih akan mengungkap sebuah struktur yang tersembunyi di bawah lapisan-lapisan berikutnya. Mungkin sebuah prasasti yang terlupakan akan muncul dari tempat yang sebenarnya telah dilewati para arkeolog. Atau mungkin makam tersebut telah dihancurkan begitu sepenuhnya sehingga tidak ada penemuan di masa depan yang akan pernah dapat memulihkan identitasnya. Ketidakpastian itu bukanlah kegagalan arkeologi.
Itulah misterinya. Kisah ini dimulai dengan klaim bahwa makam Salomo akhirnya telah dibuka dan sesuatu yang mengerikan telah ditemukan di dalamnya. Namun setelah mengikuti bukti melalui Yerusalem kuno, tradisi pemakaman kerajaan, penemuan-penemuan arkeologis, berbagai teori yang saling bersaing, dan catatan yang masih bertahan, kesimpulannya sangat berbeda. Tidak ada bukti terverifikasi bahwa makam Salomo telah dibuka. Tidak ada penemuan yang terautentikasi yang membuktikan bahwa ruang pemakamannya telah diidentifikasi. Dan tidak ada bukti arkeologis yang mendukung gagasan bahwa makam berusia 5.000 tahun milik Salomo telah mengungkap sebuah rahasia mengerikan. Yang tersisa adalah sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah makam yang hilang. Seorang raja legendaris. Sebuah kota yang dibangun lapis demi lapis di atas masa lalunya sendiri. Dan sebuah pertanyaan yang masih tidak dapat dijawab oleh arkeologi. Di suatu tempat di bawah batu-batu Yerusalem, mungkinkah tempat peristirahatan terakhir Salomo masih menunggu? Atau apakah waktu telah menghapus jejak fisik terakhir dari raja yang namanya tetap bertahan? Sampai pertanyaan tersebut terjawab, makam Salomo akan tetap menjadi apa yang telah terjadi selama beberapa generasi, sebuah misteri yang berada di antara sejarah, arkeologi, dan legenda. Dan mungkin itulah alasan pencarian tersebut terus berlanjut. Karena terkadang penemuan terbesar bukanlah rahasia yang kita ungkap, melainkan pertanyaan